Om Swastiastu. Kali ini saya Luskma Widyasari, mahasiswi Ilmu Komputer Universitas Udayana, akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah pengantar manajemen saya yang berjudul Strategic Information System for Competitive Advantage. Presentasi ini saya rangkum dari sumber kami, yaitu dari sebuah textbook yang berjudul Information Technology for Management, Turban 2004. Yang pertama, Strategic Advantage and Information Technology. SIS adalah sebuah sistem yang mendukung dan membentuk persaingan strategi bisnis yang kompetitif. Karakteristik SIS dibentuk berdasarkan kemampuannya untuk mengubah jalannya sebuah bisnis secara signifikan, agar dapat memberikan strategi yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua adalah manajemen strategi. Manajemen strategi adalah melakukan pemetaan strategi pada pelaksanaannya di suatu perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat 8 hal yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah innovative applications. IT dapat membuat aplikasi yang inovatif yang menyediakan strategi yang menguntungkan secara langsung bagi suatu perusahaan. Yang kedua adalah competitive weapons. Sistem informasi sendiri yang telah lama dikenal sebagai competitive weapons. Yang ketiga ada change in process. IT dapat mendukung perubahan dalam proses bisnis yang diterjemahkan untuk strategic advantage. Yang keempat ada link with business partners. IT menghubungkan suatu perusahaan dengan partnernya secara efektif dan efisien. Yang kelima adalah cost reductions. IT dapat mengurangi biaya suatu perusahaan. Biaya yang dimaksudkan dapat banyak hal, seperti biaya produksi yang lebih efisien, biaya distribusi, biaya promosi, dan lain-lain. Yang keenam ada relationship with supplier and customers. IT dapat digunakan untuk mencegah hilangnya supplier dan pelanggan, atau menciptakan harga yang bersaing sehingga supplier dan pelanggan tidak berpindah ke pesaing lainnya. Yang ketujuh adalah new products. Perusahaan dapat menaikkan investasinya dalam bidang IT untuk menghasilkan produk yang sedang dibutuhkan pasar. 8 adalah competitive intelligence. IT menyediakan competitive intelligence dengan mengumpulkan dan menganalisa informasi mengenai produk, pasar, pesaing, dan perubahan lingkungan. Lalu berikutnya adalah manfaat internet, yang merupakan salah satu dari strategic advantage and information technology. Yang pertama adalah meninjau situs web pesaing. Lalu menganalisis grup terkait diskusi elektronik. Grup di internet dan situs web untuk diskusi dapat membantu Anda mengetahui apa yang orang pikirkan tentang perusahaan dan produk-produknya. Yang ketiga adalah memeriksa dokumen keuangan publik. Ini dapat dicapai dengan memasukkan sejumlah database, kebanyakan membebankan biaya nominal. Lalu yang keempat ada melakukan riset pasar di situs web Anda sendiri. Anda dapat melakukan survei atau mengajukan pertanyaan kepada pengunjung di situs Anda. Anda bahkan dapat memberikan hadiah kepada pengunjung yang terbaik untuk memamerkan kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Lalu berikutnya ada menggunakan layanan pengiriman informasi untuk mengumpulkan biaya berita pesaing. Informasi jasa pengiriman seperti InfoWizard, MyYahoo menemukan apa yang diterbitkan dalam internet, termasuk korespondensi newsgroup tentang pesaing dan produk mereka, dan mengirimkannya ke Anda. Berikutnya adalah menggali keburukan pada pesaing Anda. Individu dan pemeriksaan latar belakang bisnis yang tersedia dari knowx.com. Laporan kredit layanan dapat memberikan sejarah kredit pesaing.
Berikutnya ada cari tahu apa saja tingkatan untuk pembayaran karyawan. Cari sejarah kredit perusahaan kredit. Lalu, Porter's Competitive Force Model and Strategies. Framework yang paling terkenal untuk menganalisis kompetitif adalah Michael Porter's Competition Forces Model. Analisis tersebut dibuat berdasarkan 5 faktor utama, yaitu: pertama, the threat of entry of new competitors, atau ancaman pesaing baru. Yang kedua adalah bargaining power of suppliers, atau daya tawar pemasok. Yang ketiga adalah bargaining power of customers, atau daya tawar pembeli. Yang keempat adalah the threat of substitute products or services, atau ancaman produk substitusi atau pengganti. Yang terakhir adalah the rivalry among existing firms in the industry, atau pesaing yang sudah ada. Kekuatan dari masing-masing faktor tersebut ditentukan oleh berhubungnya dengan struktur industri. Sama seperti internet yang dapat merubah sifat dari bisnis, Porter's Forces juga dapat merubah sifat kompetisi. Porter dalam teorinya, Porter yang menerbitkan buku tahun 2001 dan Harmon et al. Tahun 2001 juga menyarankan beberapa cara internet mempengaruhi persaingan menjadi 5 faktor. Yang pertama adalah the threat of new entrants. Bagi sebagian besar perusahaan, internet meningkatkan ancaman dari pesaing baru. Pertama, internet tajam mengurangi hambatan tradisional untuk masuk, seperti kebutuhan untuk tenaga penjualan atau toko fisik untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua adalah the bargaining power of suppliers. Dampak internet terhadap pemasok adalah bercampur. Di satu sisi, pembeli dapat menemukan pemasok alternatif dan membandingkan harga lebih mudah, mengurangi daya tawar pemasok. Di sisi lain, sebagai perusahaan yang menggunakan internet untuk mengintegrasikan rantai pasokan mereka dan bergabung pertukaran digital, pemasok yang berpartisipasi akan makmur dengan mengunci pelanggan dan meningkatkan biaya peralihan. Berikutnya adalah the bargaining power of customers, atau buyers. Situs web sangat meningkatkan suatu akses pembeli ke informasi tentang produk dan pemasok. Teknologi internet dapat mengurangi biaya pelanggan beralih dan pembeli bisa lebih mudah membeli dari pemasok akhir. Berikutnya, the threat of substitute products or service. Industri yang berbasis sistem Industri yang berbasis informasi dalam bahaya besar dalam hal ini. Industri apapun di mana informasi digitalisasi dapat menggantikan barang-barang material. Misalnya, musik, buku, software harus melihat internet sebagai ancaman. Yang terakhir adalah the rivalry among existing firms in the industry. Visibilitas aplikasi internet di web membuat sistem berpemilik lebih sulit untuk menjaga rahasia, mengurangi perbedaan di antara pesaing. Dalam sebagian besar industri, kecenderungan internet untuk menurunkan biaya variabel terhadap biaya tetap mendorong harga diskon pada saat yang sama akan berdampak pada persaingan harga. Porter menyimpulkan bahwa dampak keseluruhan dari internet adalah untuk meningkatkan persaingan yang berdampak negatif terhadap profitabilitas. Strategi tambahan. Yang pertama adalah cost leadership strategi. Perusahaan yang sukses menerapkan strategi ini biasanya akan terlihat secara keseluruhan dalam perusahaan itu sendiri, seperti didukung oleh efisiensi yang tinggi, biaya operasional yang rendah, mampu menghasilkan profit,
Tidak ada toleransi terhadap pemborosan, monitor yang intensif terhadap setiap permintaan dana, ada pengontrolan yang ketat, reward yang dihubungkan untuk pengontrolan biaya dan adanya ikut serta karyawan dalam pengontrolan biaya yang besar. Strategi ini akan sangat mudah ditiru oleh kompetitor yang ada. Lalu yang kedua ada differentiation strategi. Strategi yang berbeda menawarkan kuantitas dari differentiation yang berbeda pula. Perusahaan yang sukses menerapkan strategi ini berarti mempunyai greater product flexibility, greater compatibility, lower cost, improved service, less maintenance, greater convenience, or more features. Umumnya, persyaratan untuk kesuksesan strategi ini harus memiliki koordinasi yang kuat antara bagian research dan development dengan fungsi marketingnya dan substansial amenities to attract scientists dan orang-orang yang kreatif. Lalu yang ketiga adalah niche strategi. Pilih segmen lingkup sempit atau pasar dan akan menjadi terbaik dalam kualitas, kecepatan, atau biaya di pasar tersebut. Sebagai contoh, beberapa produsen chip komputer produsen membuat chip yang disesuaikan untuk industri tertentu untuk perusahaan. Lalu selanjutnya ada pertumbuhan strategi. Meningkatkan pangsa atau komoditi pasar, mendapatkan lebih banyak pelanggan atau menjual lebih produk. Yang keempat, yang selanjutnya adalah strategi bermitra. Bekerja dengan mitra bisnis dalam suatu kemitraan, aliansi, usaha patungan, atau perusahaan virtual. Strategi ini menciptakan sinergi, memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada bisnis inti mereka, dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan. Berikutnya adalah strategi inovasi. Memperkenalkan produk dan layanan baru, menempatkan fitur baru dalam produk dan layanan yang ada, atau mengembangkan cara-cara baru untuk menghasilkan. Berikutnya ada strategi efektivitas operasional atau operational effectiveness strategi, yaitu meningkatkan cara di mana proses bisnis internal yang dijalankan sehingga perusahaan melakukan kegiatan serupa lebih baik dari pesaing. Selanjutnya ada customer orientation strategi atau strategi berorientasi pelanggan. Berkonsentrasi pada membuat pelanggan senang, seperti halnya dengan Radio Shack online. Kuatnya persaingan dan kesadaran bahwa pelanggan adalah raja atau ratu adalah dasar dari strategi ini. Berikutnya adalah time strategi. Memperlakukan waktu sebagai sumber daya, kemudian mengelola dan menggunakan untuk keuntungan perusahaan. Berikutnya adalah entry barriers strategi atau strategi menghambat pendatang. Membuat hambatan masuk untuk memperkenalkan produk yang inovatif atau menggunakan TI untuk memberikan layanan yang luar biasa, perusahaan dapat membuat hambatan masuk dari pendatang baru. Strategi ini mengunci pelanggan atau pemasok. Lalu selanjutnya ada strategi meningkatkan peralihan biaya atau increase switching cost strategi. Mencegah pelanggan atau pemasok pergi ke pesaing karena alasan ekonomi. Misalnya, sistem informasi atas organisasi meningkatkan ketergantungan pembeli dan penjual sehingga sulit karena lebih mahal bagi pembeli untuk beralih ke pesaing. Porter's Value Chain Model. Aktivitas yang dilakukan setiap organisasi manufaktur dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utamanya, yang pertama adalah inbound logistik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Porter's Value Chain Model. Menurut model rantai nilai,
Aktivitas yang dilakukan setiap organisasi manufaktur dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. 5 kegiatan utama adalah kegiatan di mana material dibeli, diproses menjadi produk, dan dikirim ke pelanggan. Terdapat 5 kegiatan utama yang biasanya berlangsung secara berurutan dari 1 sampai 5. Kegiatan tersebut antara lain: pertama adalah inbound logistik atau input. Bahan yang masuk diproses dalam menerima, penyimpanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah operasi dalam manufaktur dan pengujian. Nilai signifikan ditambahkan pada proses pengerjaan bahan baku menjadi produk. Yang ketiga adalah outbound logistik. Produk perlu dipersiapkan untuk dikirim. Termasuk diantaranya adalah kegiatan pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Yang keempat adalah pemasaran dan penjualan. Upaya untuk menjual produk ke pelanggan, meningkatkan nilai produk dengan menciptakan permintaan ke produsen. Yang kelima adalah layanan, seperti garansi atau pemberitahuan upgrade yang diberikan kepada pelanggan. Lalu, selanjutnya akan dijelaskan mengenai kegiatan pendukung. Aktivitas utama didukung oleh beberapa aktivitas pendukung, antara lain yakni: yang pertama merupakan infrastruktur perusahaan, yang kedua manajemen sumber daya manusia, ketiga pengembangan teknologi, dan yang keempat adalah pembelian atau pengadaan barang. Selanjutnya adalah Inter-Organizational Strategic Information Systems. Dengan munculnya internet sebagai alat yang dapat dengan mudah menghubungkan bisnis, perusahaan mulai melihat keluar untuk membentuk aliansi dan kemitraan bisnis berbasis konektivitas internet. Sistem ini disebut sistem informasi interorganisasional dan merupakan salah satu bagian dari e-commerce. Inter-Organizational Strategic Information Systems. Perusahaan-perusahaan yang amat giat untuk menerapkan EDI adalah perusahaan besar yang mempunyai banyak sekali pemasok. Mereka ingin mengotomasi proses transaksi sehingga transaksi antara perusahaan besar ini dapat dengan pemasok-pemasoknya berjalan dengan efisien, cepat, dan bebas kesalahan. Sistem informasi strategi interorganisasional yang telah menggunakan EDI berbasis internet. Yang pertama adalah proprietary standards telah digantikan oleh XML, lalu VAN telah digantikan oleh internet, dan sistem-to-sistem konektivitas memberikan organisasi banyak fleksibilitas dalam hal implementasi internal. Manfaat strategis dari EDI berbasis internet yakni: pertama, siklus bisnis lebih cepat, prosedur bisnis terautomatisasi, pengurangan biaya, pemacu pertumbuhan sistem informasi strategis interorganisasional, telah memberikan banyak keuntungan bagi organisasi dalam lingkungan dengan daya saing yang tinggi. A framework for global competition. Sebuah framework yang komprehensif yang menghubungkan TI dan bisnis global disarankan oleh Yves et al. 93. Menurut Global Business Driver Framework, keberhasilan perusahaan melakukan bisnis di lingkungan global yang kompetitif tergantung pada keselarasan dari sistem informasi perusahaan dan strategi bisnis global. Global Business Driver Framework menyediakan alat untuk mengidentifikasi entitas bisnis seperti pelanggan, supplier, project, dan order yang merupakan yang menguntungkan dari sistem manajemen TI global terpadu. Ciri khas dari Global Business Driver adalah: yang pertama adalah pengurangan resiko, ketersediaan tenaga kerja terampil, kualitas produk, lokasi bahan, pasokan dan pemasok, lokasi pelanggan, infrastruktur suatu negara, dan dengan diikutinya kemajuan internet, akan banyak bisnis driver yang dapat difasilitasi
serta lebih murah, lebih mudah diakses. Lalu ada website 800flowers.com. Ketika 1800 flowers dibuka untuk bisnis pada tahun 1986, itu adalah salah satu usaha pertama untuk mempromosikan sistem nomor toll free 1800 secara nasional. Itu awal sistem 1800 flowers termasuk sistem yang kompleks, tapi efektif untuk mengarahkan masuk panggilan ke agen call center di berbagai seluruh bangsa. Penggunaan Bloomlink, yaitu extranet yang mengirimkan perintah afiliasi dan melacak proses pengiriman barang ke pelanggan. Bloomlink juga menawarkan program pelatihan dan akses ke jaringan supplier bunga grosir. Kemampuan utama dari Bloomlink yaitu untuk mendukung kedua tujuan bisnis antara lain, yakni pemenuhan pesanan dan tujuan keuntungan kompetitif dari manajemen hubungan pemasok. Seperti banyak perusahaan di berbagai industri, membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok sangat penting untuk keberhasilan 1800 Flowers. Dengan meningkatkan konektivitas pelanggan dan pemasok dalam rantai suplai menjadikan 1800 Flowers sukses mencapai tujuannya. Menerapkan strategic information system dapat menjadi usaha yang rumit oleh karena besar dan sifat kompleks dari sistem. Dalam bagian ini kita akan secara singkat melihat beberapa masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan SIS risiko dan kegagalan, menemukan SIS yang tepat, dan mempertahankan keunggulan SIS dan strategis. Kebanyakan sistem SIS berskala besar yang konstruksinya dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Besarnya dan kompleksitas perubahan terus terjadi baik di teknologi dan lingkungan bisnis dapat mengakibatkan parsial atau bahkan kegagalan dari SIS. Ketika SIS sukses, mereka dapat menghasilkan manfaat besar dan keuntungan. Tetapi ketika mereka gagal, biaya bisa sangat tinggi. Strategic Information System dirancang untuk membangun keuntungan dan sebagai posisi berkelanjutan melawan kekuatan yang menentukan persaingan industri. Sebuah keuntungan strategik yang berkelanjutan adalah keuntungan strategik yang dapat dipertahankan untuk beberapa jangka waktu yang lama. Masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Berikut ini kami sajikan beberapa cara untuk mencapai kompetitif keberlanjutan dengan bantuan TI. Salah satu pendekatan yang populer adalah dengan menggunakan inward system yang telah terlihat pesaing. Perusahaan seperti General Motors dan American Airlines, misalnya, menggunakan sistem cerdas untuk mendapatkan keuntungan strategi. Namun rincian sistem tersebut adalah rahasia karena mereka berada pada inward system. Telah diketahui juga bahwa beberapa perusahaan seperti John Deere Corporation menggunakan neural computing untuk keputusan investasi, tapi sekali lagi rinciannya tidak diketahui. Keuntungan strategik dari penggunaan inward system berkelanjutan selama sistem tetap rahasia, atau selama pesaing tidak mengembangkan sistem yang sama atau lebih baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini case 2, yaitu Aeronautica Civil, Achieving Competitive Advantage in a Non-Competitive Industry. Saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari mini case tersebut yang tidak terdapat pada presentasi, yaitu pertama, Aeronautica Civil atau bisa dilihat pada websitenya aerocivil.gov.co, merupakan agen Air Control Colombia, yaitu sebuah divisi dari Departemen Transportasi Colombia. Aeronautica Civil bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengembangkan sistem transportasi udara Colombia, termasuk 73 bandara dan 3.000 petugas. Badan ini bertanggung jawab untuk mengelola secara efisien pergerakan lebih dari 10 juta penumpang
dan pendaratan 957.000 pesawat, serta yang lepas landas setiap tahunnya. Dalam penilaian sistem dari aeronautika sipil, perusahaan ini mulai menyadari bahwa terjadi kekurangan yang signifikan dalam pengendalian keuangan. Proses penagihan secara konsisten terhambat selama 3 bulan, pengelolaan laporan pelanggan memakan waktu 3 hari, akun bank masih direkonsiliasi secara manual, dan penutupan neraca bulanan memakan waktu 3 bulan. Sesuatu dibutuhkan untuk perubahan, dan poros penggerak dari perubahan itu adalah: yang pertama, meningkatkan pendapatan perusahaan dan meningkatkan omset rekening piutang. Yang kedua adalah mencegah kerugian ekonomi dari kredit macet, ditambah juga menghasilkan dan kontrol pendapatan dari sumber lain. Yang ketiga adalah meminimalkan sumber daya terbuang dalam menanggapi klaim. Yang keempat adalah memungkinkan kontrol pengadaan dan pengendalian aset tetap. Setelah proses evaluasi dari vendor ERP selama 3 bulan, Aeronautika Sipil yang memiliki konsultan JD Edwards untuk mengembangkan dan menerapkan sistem yang dapat mengatasi masalah dalam operasi keuangan badan tersebut dan meningkatkan kinerjanya. Sistem ini berhasil diterapkan pada perusahaan ini hanya dalam 9 bulan. Faktor kunci dalam kesuksesan implementasi tersebut adalah komitmen penuh dari eksekutif Aeronautika Sipil yang sangat inisiatif dan tim implementasi yang terdiri dari beberapa profesional terbaik di masing-masing lembaga bidang keuangan dan administrasi. Sekarang proses billing menjadi up to date. Laporan pelanggan dapat diproses hanya dalam 2 menit. Akun bank dapat direkonsiliasi secara otomatis setiap hari, dan penutupan neraca bulanan dapat diproses setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya. Secara umum, berikut merupakan hasil dari implementasi sistem baru. Pertama adalah manajemen pemungutan piutang. Manajemen pemungutan piutang telah secara signifikan ditingkatkan. Manajer memiliki akses untuk mendapatkan informasi terpercaya guna pengambilan keputusan secara tepat waktu. Selanjutnya ada keputusan-keputusan dan kemampuan respon langsung yang lebih efisien dan yang merupakan faktor kritis dari sebuah agen transportasi udara. Berikutnya adalah biaya dan waktu yang dihabiskan dalam pengerjaan telah berkurang, lalu serta kontrol operasi dan korupsi telah otomatis. Kini proyek baru Aeronautika Sipil lebih kompetitif. Gambar modernisasi terus-menerus, baik layanan, efisiensi, kontrol, dan transparansi di antara pelanggannya dan badan-badan pemerintah lainnya. Aeronautika Sipil telah menjadi modal perusahaan milik pemerintah dan prototipe dari sistematisasi bagi perusahaan aeronautika di negara lain. Aeronautika Sipil adalah salah satu dari banyak contoh perusahaan non-profit atau badan usaha milik pemerintah yang telah menerapkan sistem informasi yang penuh strategi untuk menjadi lebih kompetitif dalam industri non-kompetitif. Lalu pertanyaannya adalah, pertama, siapa yang Aeronautika Sipil hadapi? Apa pendekatan lain untuk mengukur daya saing bisa non-for-profit dan lembaga pemerintah yang digunakan dalam mengukur daya saing? Aeronautika Sipil adalah perusahaan milik pemerintah Kolombia yang bersaing dengan lembaga kontrol udara internasional serta badan-badan lainnya di Kolombia. Pengukuran daya saingnya terdiri dari beberapa faktor, yaitu piutang, efektivitas sistem, kepuasan pelanggan, dan pencapaian tujuan seperti proses yang cepat dalam pemilikan tagihan saat ini melalui pernyataan pelanggan, rekonsiliasi rekening bank, dan produksi neraca. Pertanyaan kedua, dapatkah organisasi profit making menggunakan pendekatan yang diadopsi dari Aeronautika Sipil? Mengapa atau mengapa tidak? Tentu saja dapat. Ini adalah tujuan yang ditetapkan oleh semua organisasi. Kelesuan organisasi atau kurangnya pengawasan sering menjadi hambatan untuk perbaikan manajemen sumber daya dan peningkatan layanan pelanggan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kunci sukses untuk Aeronautika Sipil?
Kunci kesuksesan dari aeronautika sipil adalah perubahan sistem perusahaan yang menggantikan sistem lama dengan sistem ERP yang jauh lebih efisien sehingga dapat jauh meningkatkan kinerja perusahaan. Faktor kuncinya yang lain dalam implementasi sistem adalah komitmen penuh dari eksekutif aeronautika sipil yang sangat inisiatif terhadap implementasi sistem yang baru dan tim implementasi yang terdiri dari beberapa profesional terbaik di masing-masing lembaga bidang keuangan dan administrasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana aeronautika sipil mengukur keberhasilan kompetitif secara khusus bandingkan sebelum dan setelah pada tingkat kinerja yang diidentifikasi dalam kasus ini? Sebelum pelaksanaan sistem ERP, aeronautika sipil mengukur keberhasilan kompetisi mereka dengan analisa dalam hal operasi keuangan. Setelah pelaksanaan, mereka mengukur tidak hanya operasi nyata keuangan mereka, tetapi juga dampak yang nyata seperti kepuasan pelanggan dan karyawan, serta citra mereka secara keseluruhan, baik dari pelanggan mereka maupun dari supplier di mana mereka menyuplai atau memasok barang. Berikut merupakan akhir dari presentasi. Saya Sukma Widyasari mengucapkan Om Santi Santi Santi.